العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur karena sudah masuk di hari Ramadan yang keberapa nih? Keenam kan? Keenam ya? Sama semua kan ya? Nggak ada yang kali ada yang beda gitu. Kali udah ada yang 20 kan gitu. Jadi alhamdulillah kalau puasanya sama, Lailatul Qadarnya sama insyaallah gitu. Kalau dulu beda tuh. Jadi Lailatul Qadarnya bingung ngikutin malaikat Muhammadiyah itu malaikat NU waktu itu. Karena Lailatul Qadar kan malam ganjil. Awalnya aja udah beda kan gitu. Itu salah satu hal yang paling sering terjadi di Indonesia. Kita sempat ngalamin satu Ramadan tuh 5 hari. Pernah kita satu Ramadan 5 hari. Jadi sekarang tanggal 1, besok tanggal 1, lusa tanggal 1, besok tanggal 1 lagi. Pernah itu. Udah macam-macam itu, dari mulai yang mana tuh? Yang di mana? Yang orang gondrong bule-bule itu mana sih? Enggak, yang bule gondrong bule. Goa itu. Goa mantan. Itu paling unik karena hisab Ramadannya pakai pasang surut air laut gitu. Untung belum direklamasi itu Kalimantan gitu. Kalau reklamasi beda lah gitu. Jadi itu salah satu yang paling sering terjadi. Kemudian juga biasanya lagi ribut soal nawaitu somagodin. Nawaitu somagodin juga diributin itu. Katanya nawaitu somagodin kagak ada hadisnya. Makanya ada beberapa masjid yang bis tarawih itu tidak ada nawaitu somagodinnya gitu. Kemudian belum selesai nawaitu somagodin, orang ribut lagi soal tarawih biasanya 20/8. Sampai sekarang masih ada tuh gitu. Kalau ada sekarang yang udah nggak ngeributin 8/20, biasanya antara dua. Antara emang udah paham hakikat sholat tarawih, atau emang udah gak sholat tarawih lagi dia, makanya gak diributin gitu. Tapi biasa ribut tuh 20/8 begitu. Makanya kadang ada juga orang yang kebingungan, saking bingungnya mana yang benar 20/8, akhirnya dia gak tarawih gitu. Makanya kalau Ramadan tuh judul sinetron malam tuh makin banyak juga gitu. Mana iklan marjan juga makin menarik lagi kan gitu. Itu mengakomodasi orang-orang yang kebingungan sebenarnya mau 20/8 gitu. Itu kemudian apa lagi nih? Sahur tadi orang ribut lagi. Soal apa tuh kalau sahur? Soal imsak gitu. Imsaknya 10 menit sebelum subuh, apa waktu subuh tuh imsak tuh. Itu ribut tuh dari dulu tuh sampai sekarang. Nanti mau buka puasa juga lagi ribut lagi. Soal apa? Iya, zahabadhom Allah malakasumtu kan ya, diributin itu. Itu saking banyaknya orang ribut Allah malakasumtu, Upin Ipin sampai ganti doa. Lihat gak Upin Ipin? Saya kan emang tiap hari di rumah nonton TV mau bocah. TV saya itu yang nyala RTP main MC itu doang gitu. Kalau nggak Pororo, Upin Ipin Pororo begitu aja. Makanya saya emang nggak lihat tuh berita Verdi Sambo, nggak tahu itu gitu. Verdi Sambo katanya nembak orang, nggak tahu itu. Taunya Pororo aja. Itu sejak 2019 Upin Ipin ganti doa buka puasanya. Yang biasanya Allah malakasumtu jadi zahabadhoma. Ini kejadian di rumah saya ini. Anak-anak tuh diajarin di TPA Allah malakasumtu. Pas buka puasa lihat Upin Ipin, ternyata Upin Ipin doanya beda, kan ya? Kata anak saya nanya sama ibunya, Bu, kok Upin Ipin doanya bukan Allah malakasumtu gitu? Bini saya bingung, tanya ayah gitu. Saya juga bagaimana jawabnya ya? Upin Ipin mah beda aliran sama kita begitu, beda aliran sama kita. Gitu. Tapi saya bingung mau gimana coba jawabnya. Udah pokoknya kita mau Allah malakasumtu gitu.
Soalnya kalau dibilang ini perbedaan status hadis makin kagak ngerti itu bocah kan gitu. Alirannya emang apa? Alirannya Melayu gitu. Kalau kita mau orang Indonesia begitu. Nah, jadi agak jadi banyak banget. Nah, daripada hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini, insya Allah kalau di judul tuh kita mau bahas soal soal niat begitu ya, tentang niat puasa Ramadan. Jadi banyak orang yang menyangka kalau niat puasa Ramadan tuh memang tidak harus dengan nawaitu shauma godin. Itu betul. Tidak harus dengan nawaitu shauma godin, tapi nawaitu shauma godin itu sudah cukup mengcover kewajiban niat puasa. Jadi niat puasa itu ada syaratnya gitu. Dan ini uniknya ibadah puasa dibanding sholat. Kalau sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Syarat sah sholat tuh ngadep kiblat, nutup aurat, suci dari hadas kecil hadas besar. Rukun sholat baca Al-Fatihah. Rukun sama sholat, rukun sama syarat itu sama-sama wajib dikerjakan. Bedanya kalau rukun sekali aja, habis baca surat Al-Fatihah udah nggak usah baca lagi, masuk rukun selanjutnya. Nggak terus-terusan. Takbiratul ihram tuh rukun, jadi nggak terus-terusan takbiratul ihram. Sedangkan syarat sah itu terus-terusan. Sepanjang sholat dari mulai Allahu Akbar sampai salam orang harus ngadep kiblat. Belok sedikit aja sengaja batal sholatnya. Begitu. Ini sepanjang sholat dari mulai takbir sampai salam harus nutup aurat. Itu syarat sah. Tapi kalau rukun surat Al-Fatihah, satu rakaat dia nggak baca, sholatnya nggak batal. Timbang itu rakaat kagak dihitung gitu doang. Nanti mestinya orang assalamualaikum dia berdiri satu rakaat ngelengkapin rakaat yang dia nggak baca Al-Fatihah. Jadi bedanya syarat sama rukun. Jadi syarat itu harus ada nih sepanjang sholat. Rukun sekalian jam. Beda sama puasa. Puasa itu rukun sama syarat nyatu dia juga gitu. Jadi rukun puasa ya syarat sah puasa, syarat sah puasa ya rukun. Jadi tidak ada yang namanya syarat puasa sama rukun. Enggak, syarat sama rukun dia juga. Cuman dua syaratnya. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Kenapa cuman dua? Kenapa syarat dan rukun ini jadi satu? Karena puasa itu waktunya dari mulai subuh sampai maghrib. Dan dua hal ini memang dituntut selalu ada sepanjang waktu itu. Makanya dia mirip kayak syarat karena sepanjang waktu ibadah mesti ada. Dan dia dikatakan juga sebagai rukun karena sesuatu yang harus dikerjakan. Begitu. Makanya syarat puasa sama rukun puasa dia juga. Kalau ibadah yang lain, zakat misalnya, haji, kan ada rukun, ada syarat, beda. Tapi kalau puasa syarat sah ya dia, rukunnya dia. Dan rukunnya cuma dua. Pertama niat. Ini ntar kita sampai pada kesimpulan nawaitu shauma godin. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu ada niatnya, bergantung dengan niat. Wa inna malikul limri'in manawa, dan setiap kita akan mendapat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ketika orang tidak makan, tidak minum, emang mau ngapain? Gitu maksudnya. Nggak makan, nggak minum tuh mau ngapain? Karena motif orang tidak makan, tidak minum tuh banyak ragamnya. Ada yang tidak makan, tidak minum karena memang bahasa orang kaya tuh yang diet sekian jam tuh namanya apa ya? Lupa tuh, ada tuh dulu. Emang orang kampung susah ngapalin istilah orang kaya tuh gitu. Ada tuh istilahnya. Jadi dia nggak makan sekian jam itu kan kerjaannya sama.
minum kagak, makan kagak. Kan gitu. Ada juga yang tidak makan, tidak minum karena emang nggak punya duit, kan gitu, nggak punya buat makanan, kan ya, nggak makan nggak minum juga gitu. Maka motif yang kita jadikan dasar kenapa tidak makan tidak minum ini menjadi kebergantungan pahalanya tuh ada di situ. Tuh ente mau kenapa nggak makan nggak minum? Oh, ini untuk menunaikan kewajiban muslim di bulan Ramadan. Nah begitu. Maka itu dijadikan merek atas ibadah kita nih. Ibadahnya kagak makan kagak minum, nahan amarah emosi, dikasih merek. Mereknya namanya niat. Supaya apa ini merek? Supaya membedakan antara ibadah sama orang-orang yang melakukan hal sama tapi motifnya bukan ibadah, motifnya kesusahan, motifnya kelaparan begitu. Dan yang namanya menahan lapar, menahan ini memang tujuannya menunaikan kewajiban. Ini mohon maaf nih, banyak orang keliru, katanya kalau puasa tujuannya itu agar bisa merasakan kesusahannya orang miskin misalnya, laparnya orang yang tidak punya harta. Enggak. Jadi kalau itu tujuan puasa, maka orang miskin enggak wajib puasa. Karena orang miskin emang udah susah kan ya. Udah tiap hari dia gagal makan kan ya. Tapi kalau orang-orang kaya kan emang ada, selalu punya, maka itu yang wajib puasa. Itu hikmah, salah satu hikmah. Hikmahnya begitu. Tapi tujuan berpuasa adalah menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Begitu. Allah kasih kisi-kisinya, salah satunya yang biar jadi orang takwa. Salah satu bentuk takwa itu punya rasa empati, simpati sama orang yang tidak punya. Begitu. Tapi tujuan utama itu melaksanakan kewajiban. Kayak sholat ini tujuannya bukan sehat, nggak ada sholat bikin sehat. Orang kita punya guru sholat tahajud rajin, ujung-ujungnya kena stroke juga kan begitu. Lalu kalau kena stroke nih siapa yang mau disalahin? Bertahun-tahun Ustaz suami saya sholat tahajud, sholat duha, sholat, baru umur 75 kena stroke gitu. Kamu mau disalahin sholat? Dari awal megangnya salah. Sholat itu untuk menunaikan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban sebagai hamba. Allah pencipta kita nyuruh kita beriman. Iman udah punya, sholat kita kerjain. Dapat apa kagak dapat itu bonusnya, ya kan, di samping itu dapat bonus sehat, bonusnya macam-macam dan sebagainya. Yang penting hamba menunaikan kewajiban. Begitu. Jadi motif tuh, jadi niat tuh jadi motif. Jadi syarat itu bahwa jangan sampai nahan lapar kita ini kita motifnya emang ya biar kayak orang-orang aja kagak makan kagak minum. Itu juga sama tuh, biar kayak orang-orang aja kagak makan kagak minum. Enggak, motifnya harus ibadah. Itu yang dikatakan niat. Karena ibadah ini punya kemiripan. Saya sering ngasih contoh nih secara sederhana, banyak ibadah dalam syariat Islam yang punya kemiripan sama kebiasaan kita. Maka untuk membedakan ini ibadah dapat pahala, berpengaruh terhadap keselamatan kita di akhirat, atau ini tidak berpengaruh karena memang kebiasaan, yang membedakan adalah niat. Mandi janabah itu ibadah. Tapi di samping mandi janabah ada namanya mandi biasa. Mandi janabah dengan mandi biasa pekerjaan yang sama. Begitu, sama-sama bersihin badan, sama-sama guyuran. Lalu kemudian apa yang membedakan ini jadi ibadah ngangkat hadas besar, yang ini cuman jadi pembersih badan. Apa bedanya? Niat. Makanya kalau orang habis nyampur sama bininya begitu, masuk kamar mandi dia kagak niat, keluar kamar mandi bersih badannya, hilang bau tubuhnya, kemudian segar itu badannya, tapi hadasnya belum terangkat.
karena dia tidak membedakan ini kan mandi kebiasaan. Maka untuk bernilai ibadah dikasih merek, namanya niat begitu. Iktikaf itu diem aja di masjid, sedangkan orang yang diem di masjid banyak macam-macam. Orang kalau nyampe ke masjid, ini mah masjid kantor, apa kalau masjid pinggir jalan, zohor kayak gini lagi puasa, rame banget itu, kayak pengungsian kan, rame banget, macam-macam orang motifnya masuk masjid. Ada yang cuman ngadem doang, ada yang nyari angin gitu, bis di luar panas, ada yang nunggu orderan, ada yang masuk masjid cuman nyari WC-nya doang, membuang air juga ada kan ya. Ada yang ke masjid bawa colok, bawa charger, nyari colokan gitu. Itu haram itu. Itu namanya listrik masjid itu musabbal. Musabbal itu diwakafkan untuk kemakmuran masjid. Maka kegiatan yang tidak masuk dalam kategori kemakmuran masjid nggak boleh pakai fungsi-fungsi masjid itu. Air, angin begitu. Dan makanya kalau yang bagian dari kemakmuran masjid itu iktikaf boleh dia pakai begitu. Tapi kalau emang niat begitu, colokan niat masjid kan gitu, itu nggak boleh. Itu namanya musabbal, itu namanya benda yang diwakafkan untuk fisabilillah, makanya namanya musabbal gitu. Jadi itu fungsi niat, membedakan antara ibadah dan kebiasaan begitu. Nah, karena ini ibadah puasa dan puasa ini ada jenisnya, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Dan yang wajib ini ada banyak jenisnya yang wajib tuh. Ada Ramadan wajib, ada qada Ramadan wajib, ada puasa nazar wajib, ada puasa kafarat juga wajib. Maka daripada puasa yang wajib ini mesti kita tentuin kita mau ibadah puasa yang mana. Puasanya ibadah wajib, wajibnya bulan Ramadan begitu. Makanya itu diajarin nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok. Besok mau puasa apa? An ada ifardi, untuk menunaikan kewajiban. Nah, wajib puasa nih banyak nih. Ada puasa nazar, puasa kafarat, ada puasa Ramadan, qada Ramadan juga wajib. Oh, saya mau fardhi syahri Ramadhani. Ramadan apa Ramadan itu? Ada yang Ramadhani, ada yang Ramadana gitu. Ramadan, tapi yang di kitab Fathul Mu'in itu bilangnya Ramadhani gitu, karena dia jadi mudhof. Hadhihi sanah mudhof ilaih. Jadi ini puasa wajibnya wajib Ramadan. Udah tuh beres gitu. Kalau mau ditambahin lillahi ta'ala ya bagus. Cuman yang penting niat itu memberikan spesifikasi yang jelas untuk ibadah agar ibadahnya berbeda dengan kebiasaan, ibadahnya berbeda dengan ibadah yang lain yang teknisnya sama. Karena puasa sunnah, puasa wajib sama begitu-gitu juga. Maka agar ini terhitung sebagai kewajiban Ramadan, gugur kewajiban kita, harus diniatin yang niatnya itu memberikan spesifikasi yang jelas. Makanya soal niat nih ulama kita ngajarinya panjang kan gitu. Sampai ketemu usolli fardhu nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa harus diniatin? Karena ngasih fakir miskin beras itu motifnya banyak. Entah itu sebagai pekerjaan sosial atau ibadah. Yang ibadah ngasih beras, makanan pokok, zakat fitrah ngasih beras, zakat pertanian ngasih beras, kemudian fidyah ngasih beras, kafarat juga ngasih beras. Itu pas ngasih beras mau apa itu? Gitu. Ya kita sih kagak mesti ngomong, cuman dalam hati tuh kudu niatin. Dalam hati nih zakat fitrah. Begitu. Udah datang kewajiban zakat fitrah, dia ngasih sengasih-ngasihnya begitu, kagak pakai niat, nggak jadi itu kewajiban zakat fitrah. Karena ini pekerjaan ini banyak ini yang jenisnya sama, maka karena jenisnya sama harus dibedain begitu maksudnya. Kan Upin Ipin tuh mirip tuh, itu makanya kreatornya biar beda dikasih warna. Upin warna kuning, Ipin warna biru kan ya.
kurang jelas ini bedanya nih, kita tambahin jambul dah, Upin tambahin gitu. Ini pekerjaan sama ibadah bedanya apa? Sama ini, sama-sama timbang diem di masjid, bedain dah, gimana bedainnya? Kasih niat gitu. Makanya ada ibadah yang kagak perlu niat. Kenapa nggak perlu niat? Karena kagak mirip sama apa-apa. Contohnya apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran tuh ibadah yang tidak mirip sama kebiasaan. Maka ketika orang baca Quran nggak perlu niat. Saya niat baca Quran, nggak ada begitu. Langsung buka Al-Quran, gitu. Tapi pada ibadah yang mirip sama kebiasaan atau mirip dengan ibadah lain, kasih niat begitu. Nah, dalam ibadah puasa ini kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan gimana, man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa orang yang tidak berniat sampai terbit matahari, terbit fajar, maka tidak ada puasa. Maka syarat niat puasa tuh kudu dari malam, habis maghrib sampai mulai sholat subuh, waktu subuh datang tuh waktunya tuh. Waktu yang pas emang habis tarawih, karena lagi pada ngumpul biasanya gitu. Kenapa harus tabiat? Ini ta'abudi, emang ritualnya begitu. Nabi Muhammad yang sebut emang harus malam begitu. Dulu kan Nabi Muhammad pernah niatnya pagi-pagi. Itu kalau pernah kita dengar ada Nabi Muhammad niat pagi hari, yang waktu itu Nabi Muhammad pulang ke rumah, kemudian nanya makanan sama Sayyidah Aisyah, ada apa enggak kita punya makanan? Kata Sayyidah Aisyah, kita enggak punya. Lalu Nabi Muhammad bilang, fa inni idzan shaim, kalau gitu saya puasa dah gitu. Berarti kan niatnya pagi itu, udah siang itu untuk puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh pagi-pagi, siang, yang penting jangan sampai lewat zuhur. Kalau wajib harus malam gitu. Siapa yang membedakan tahu bahwa itu puasa sunnah? Kalau Nabi Muhammad pulang nanyain makanan, itu berarti emang bukan Ramadan gitu. Karena yang pagi-pagi nanyain makanan tuh kita doang gitu. Nabi Muhammad nggak mungkin begitu. Ini kita mau berangkat kerja nih, masih jam 6:30, udah nanya sama bini, ntar buka pakai apaan gitu. Buka masih 12 jam udah nanya gitu. Belum tentu puasanya diterima, udah nanya buka pakai apa gitu. Itu Nabi Muhammad nanya makanan, bukti kalau itu bukan Ramadan. Makanya ulama bedain, oh hadis ini buat puasa wajib nih Ramadan nih dari malam. Oh yang ini puasa sunnah nih, ini puasa sunnah. Karena Nabi Muhammad nanyain makanan berarti itu bukan hari Ramadan, itu puasa gitu. Jadi emang harus dari malam hari. Nah, yang lebih penting lagi kata ulama Syafi'i ini, bahwa niat itu harus terulang untuk setiap harinya. Itu berarti setiap malam harus niat buat besok. Tiap malam harus niat buat besok. Kenapa harus niat? Karena niat itu bagian dari ibadah. Ibadah puasa itu berhenti setiap maghrib. Mulai subuh beres maghrib, mulai subuh beres maghrib, subuh beres maghrib. Subuh maghrib tiap hari Ramadan tuh selalu baru. Subuh hari ini bukan subuh yang kemarin gitu. Maka karena harinya berganti jadi baru lagi, maka niatnya kudu baru juga begitu. Karena emang ibadah puasa tuh berhenti maghrib, besok kagak ada urusannya sama hari ini. Ini kita udah puasa 1, 2, 3, 4, 5. Nah nih ya, udah 5 hari nih puasa. Ntar hari ke-6 batal, hari 1 sampai 5 aman gitu. Tinggal diqodho hari ke-6 nih. Itu bukti kalau puasa itu masing-masing setiap hari berdiri sendiri-sendiri. Kalau dia nyambung, orang yang batal di hari ke-20, dia qodho tuh 1 sampai 20 gitu. Tapi ini hari beres, maghrib beres. Besok ketemu subuh, puasa lagi, maghrib beres, ketemu subuh lagi, puasa. Begitu seterusnya. Karena tiap hari berbeda-beda, maka niatnya satu-satu gitu. Jadi nggak boleh nggak bisa dibarengin. Kalaupun ada yang bilang bisa barengin, ada, itu namanya mazhab Imam Malik gitu. Cuman kalau mau barengin kagak bisa dari sekarang, udah nggak bisa, bisanya dari awal bulan syaratnya. Kalau dari sekarang udah nggak bisa, tiap malam aja Ustaz. Itu kalau orang beneran lupa gimana Ustaz?
Makanya untuk biar kagak lupa niat itu biasain. Nih saya biasa nih, kalau habis buka nih Allahumma lakasuntu, minum sebentar, habis minum langsung nawaitu soma godin. Karena itu waktu niat tuh udah dapat tuh. Waktu niat kan dari mulai maghrib sampai subuh. Ini biar kagak lupa, habis minum langsung nawaitu soma godin gitu. Itu supaya nggak lupa, khawatir nanti ya kan, mohon maaf nih. Ada yang modelan kita nih yang kalau teraweh nih kagak teraweh kagak niat kan ya. Apalagi modelan teraweh kita kan model kayak Piala Dunia, penyisihan mau banyak itu awal-awal. Udah hari malam kedua aja coba lihat, malam kedua udah hilang itu sekian soft itu gitu. Ya nggak tahu kita yang mana, pokoknya biar kagak lupa harus dari maghrib aja niatnya atau dari habis isya begitu. Tapi ada orang yang emang beneran malam Ustaz tidur dia, saking capeknya kerja dari mulai maghrib sampai subuh ketiduran, bangun waktu subuh kan udah puasa itu. Gimana Ustaz kagak di niatnya? Nah kalau memang keadaannya seperti ini, pakailah kita pandangan Imam Abi Hanifah. Jadi kata Imam Abi Hanifah boleh niat sampai zuhur. Ini hari ini nih. Jadi kalau sekarang udah lewat zuhur nggak bisa. Tapi kalau belum lewat zuhur masih boleh niat untuk hari itu. Gitu. Cuman jangan dibiasain gitu. Jangan dilupa-lupain. Lu kagak niat, nyantailah. Ada Imam Abi Hanifah. Oh dia kayak CS-an banget sama Imam Abi Hanifah. Kenal juga kagak kan gitu. Nggak boleh ngandel begitu, kudu tiap malam niat. Ntar kalau keadaannya lupa darurat begitu ya. Oh, semalam habis kerja saya dioper ke sini Ustaz, ke daerah ini sampai lupa saya niat gitu. Ini pas pagi saya mau puasa gimana ya gitu. Udah niat aja dari sekarang. Ustaz, orang kalau sahur tuh kagak niat, bukan disebut niat, bukan. Sahur itu sunnah puasa, niat itu syarat sah puasa. Orang puasa sah kagak sahur, orang kagak sah puasanya maka kagak sahur, kagak niat. Jadi orang kalau kagak sahur puasanya tetap sah, tapi kalau kagak niat puasanya kagak sah, beda. Dan ketika orang makan sahur nih kata Busyrul Karim, kalau dia ketika makan itu berharap punya kekuatan agar puasanya tahan, kagak sah puasanya. Karena makannya itu diniatin buat dapat energi, padahal puasa itu niatnya menjalankan kewajiban. Tapi kalau lagi makan kan yang penting hati nih niat nih. Lagi makan sahur niatnya emang buat puasa menjalankan kewajiban, sah itu. Cuman lagi makan niat makannya biar kagak lapar. Nah itu kan bukan puasa itu namanya. Biar kagak lapar, makanya nggak sah. Makanya sahur sama niat dibedain begitu. Sahur sama niat itu yang namanya niat. Jadi niat itu harus dari malam hari dan terulang setiap hari gitu. Itu kenapa kemudian muncul nawaitu soma godin sebagai syarat bahwa niat itu harus memberikan spesifikasi yang jelas atas ibadah gitu. Niat harus memberikan spesifikasi yang jelas atas ibadah. Siapa yang mensyaratkan ini? Nabi Muhammad SAW yang mengatakan walikulli mri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatin. Niatnya apa itu begitu? Gitu. Ketika orang nahan lapar, nahan minum, niatnya apa? Biar badannya bagus. Ya dapat itu dia badan bagus. Cuman nggak dapat itu ibadah. Gitu. Makanya itu pentingnya niat. Nah kemudian yang kedua rukun dan syarat itu imsak. Nah saya sebelum imsaknya panjang kita omongin dulu imsak yang 10 menit. Imsak yang 10 menit sebelum azan subuh itu adalah peringatan imsak. Imsak itu artinya menahan. Wajib mulai menahan itu waktu subuh. Jadi sebenarnya imsak itu adalah waktu subuh gitu. Cuman ulama ini punya perhatian sama ibadah kita. Kalau kagak dikasih peringatan, khawatir waktu subuh masih megang piring gitu. Waktu subuh masih makan pisang.
waktu subuh masih makan ketimun nih, maka kita kasih jeda waktu nih supaya seketika waktu subuh datang orang udah siap puasa. Kita dijanjin sama bos besok rapat jam 2 siang. Apa kita benar-benar datang jam 2? Kan kagak. Kita datangnya jam 1:30 kan ya. Jam 1 kita udah datang. Kita rapi-rapi nih tuh ruangan, bos datang jalan kan begitu. Kita mau ketemu bos aja begini, kita mau ibadah nih. Maka jangan pas waktu subuh benar-benaran berhenti, khawatir masih ada sisa yang itu bukan bagian dari mulut. Kalau bagian dari mulut kita telan bang apa-apa, ludah kita telan nggak apa-apa itu. Jadi kan dulu kita anggap menelan ludah tuh batal, nggak, menelan ludah tuh nggak ada masalah, gitu. Menelan ludah nggak ada masalah, karena itu bagian dari mulut. Yang kagak boleh tuh benda asing di luar mulut masuk kita telan, nah itu tuh sengaja itu. Tapi kalau nggak sengaja juga nggak apa-apa, laler gitu, kita lagi jalan nguap laler masuk kan kagak sengaja tuh, gitu, nggak apa-apa itu benda asing. Jadi imsak itu waktu subuh. Cuman kenapa itu ada imsak 10 menit? Ini peringatan namanya. Tapi bikin peringatan begini ada dalilnya apa enggak? Ada. Dulu Nabi Muhammad SAW itu kalau sahur juga ternyata enggak benar-benar berhenti pas waktu subuh. Jadi enggak ada ceritanya Nabi Muhammad waktu subuh tuh masih megang piring tuh kagak. Tangannya masih ada korma pas waktu subuh, enggak. Ditanya masalah seorang sahabat itu kepada siapa, Zaid bin Harithah, saya lupa nih tokohnya nih. Beliau yang memang sering sahur bareng Nabi Muhammad SAW. Kan salah satu orang yang juga bareng sama Nabi Sayyidina Anas termasuk beliau nih. Kalau nggak salah Zaid bin Harithah. Ditanya, kam kana sahur kam kana sahurin Nabi, kam kana baina sahurin Nabi wa waqtul fajri. Berapa jarak antara sahurnya Nabi sampai datang waktu subuh? Jadi maksudnya Nabi Muhammad tuh berhenti makan sampai waktu subuh tuh kira-kira berapa menit gitu. Kata sahabat yang sering sahur bareng Nabi ini, qadra 50 ayat. Nabi Muhammad tuh udah berhenti makan sebelum waktu fajar kira-kira 50 ayat Al-Quran. Maksudnya kira-kira bacaan 50 ayat. Nah, 50 ayat ini kalau kita konversi jadi waktu kira-kira berapa menit tuh? Ya tergantung yang baca juga sih gitu. Yang baca bocah sih sejam itu kagak beres itu. Cuman kan kira-kiranya kalau pakai bacaan tartil orang yang ngerti Al-Quran 50 ayat tuh ya 10 menit 15 menit lah gitu. Makanya itu dibikin 10 menit sebelum waktu subuh ada namanya tanbihul imsak. Namanya tanbih itu sebenarnya. Cuman kalau dikasih tanbih orang kagak ngeh, udah kita kasih imsak aja dah gitu. Dan budaya 10 menit sebelum fajar imsak ini bukan budaya kita doang. Artinya tradisi ini ada di negara-negara bahkan jazirah itu. Kayak model Qatar, Bahrain, Jazair itu make itu istilah imsak 10 menit. Yordania begitu. Orang saya dapat dari fatwanya orang-orang Yordan begitu. Majelis fatwa orang Yordan jawab ini bahwa 10 menit sebelum waktu fajar kita adakan imsak, ngikutin sunnah Nabi. Jadi pertama ngikutin sunnah Nabi karena Nabi Muhammad benar-benar tidak betul-betul imsak di waktu subuh. Nabi Muhammad imsaknya 50 ayat sebelum waktu subuh. Kemudian yang kedua sebagai persiapan ibadah agar nanti pas masuk waktu subuh kita udah siap begitu. Dan yang saya heran orang-orang yang kagak setuju nih, mohon maaf, tidak setuju dengan imsak 10 menit sebelum waktu subuh, mereka membolehkan makan pas lagi azan. Ini kagak nyampe nih otaknya. Jadi katanya kalau masih azan masih boleh makan. Ini parah ini gitu. Waduh, kacau ini. Yang repot kalau muazinnya rada lemes azannya. Ya kebetulan di musola masjid samping rumahnya muazinnya umur 70 tahun gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan lama itu. Masih lama deh yang azan si itu Kimung kata Kimung lama azan, makan dulu dah. Nah, ini kan repot ini.
Allahnya bilang dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswad. Allah bilang makan minum terusin sampai kapan? Sampai muncul benang putih. Benang putih itu fajar sodik, yaitu pantulan sinar matahari dari atmosfer. Bentuknya tuh horizontal. Kalau yang pernah kita lihat subuh, kalau di Jakarta susah ngelihatnya. Jakarta ngebul tiap malam, susah. Kalau kita ke Anyer gitu ya, itu jam 3 pagi itu kelihatan ada sinar dari ufuk tuh ke atas vertikal. Itu fajar kadzib tuh. Fajar sodik sinarnya itu horizontal begitu. Itu waktu subuh. Allah nggak ada yang bilang kalau masih azan enggak gitu. Dulu Nabi Muhammad punya muazin 2, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, sama yang kedua Bilal bin Rabah kan ya. Memang Nabi Muhammad bilang kalau Bilal azan makan minum terus. Jadi yang dimaksud boleh makan ketika azan tuh azannya Bilal. Tapi kalau Abdullah ibnu Umi Maktum udah azan jangan makan lagi gitu. Lah emang kenapa ya Rasul? Abdullah ibnu Umi Maktum azan buat waktu subuh. Lah itu Bilal azan buat apa ya Rasul? Bilal itu azan liyusbihana imakum wa liyurji'a qaimakum. Bilal azan itu buat 2 kata Nabi Muhammad, bangunin orang yang tidur karena mau subuh sahur, wa liyurji'a qaimakum, dan mulangin orang yang sedang ibadah. Dulu kan qiyam Ramadan kagak berjamaah. Orang ibadah sendiri-sendiri itu di Nabawi gitu. Maka dikasih azan pertama sebelum waktu subuh. Kalau sekarang di Nabawi di Masjidil Haram jaraknya 1 jam antara azan subuh sama azan sebelumnya tuh 1 jam. Itu yang sebelum waktu subuh 1 jam tuh Bilal. Buat apa? Agar yang tidur bangun, yang lagi ibadah qaim, yang lagi qiyam, yang ibadah itu pulang supaya dia sahur. Kata Nabi Muhammad, kalau Bilal yang azan makan aja terusin. Bilal bukan waktu subuh. Tapi kalau Abdullah ibnu Maktum udah berhenti gitu. Jadi agak ini nih, dan itu banyak lagi yang yang pakai pendapat itu. Udah gitu Ustadz dilawan lagi gitu. Atau di ini nggak ada yang bilang begini gitu. Jadi kalau sudah waktu subuh datang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu ada sisa keluarin. Kecuali memang yang tidak bisa dikeluarkan karena sudah bercampur dengan ludah atau posisinya memang tidak mungkin. Kalau dikeluarin jatuhnya malah muntah kan ya. Di OE-OEN itu jadi muntah, itu malah batal puasanya kan gitu. Itu jangan. Tapi yang bisa dikeluarin itu sisa keluarin, wajib dikeluarin begitu. Itu imsak. Nah, apa yang harus diimsak? Salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ini di tubuh kita ada yang namanya rongga. Nah, nggak boleh sesuatu masuk ke dalam rongga terbuka. Rongga terbuka itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2 hidung kanan, hidung kiri. Terserah mau kiri nomor 1, kanan nomor 1, terserah. Pokoknya ini 2 nih. 1, 2. Ini mulut 3. Ini 4 sama 5. 4, 5. 6 sama 7 kemaluan depan sama kemaluan belakang. Itu namanya rongga. Sesuatu nggak boleh masuk lewat lobang-lobang itu secara sengaja, nggak boleh. Nggak masuk Ustaz, tapi keluar lagi. Walaupun keluar lagi batal puasanya. Gitu. Makanya kalau antigen tuh siang-siang, kalau masih ada antigen gitu ya, batal. Karena antigen tuh hidung masuk ke hidung lebih daripada jangkauan jari terkecil kita. Ini kalau ngomongin jari terkecil ya kelingking biasanya gitu. Tapi kalau ada yang jari terkecilnya telunjuk ya telunjuk gitu. Pokoknya jangkauan jari terkecil kita mana sampai situ, itu batas maksimalnya. Itu hidung, kuping. Kalau mulut ini batasnya makhraj huruf H kecil, H kecil nih di pangkal tenggorokan, H kecil. Lewat batas itu batal puasanya. Makanya kalau ada orang yang nyicipin, walaupun saya belum pernah nyicipin makanan pas lagi puasa tuh, karena pasti ketelan kan gitu. Ada mama pinter dia nyicipin di lidah doang gitu. Bisa apa enggak tuh? Saya nggak pernah jajal.
Maka kalau cuman sampai lidah sini nggak batal gitu, karena belum nyampe batas maksimalnya makhraj huruf H kecil gitu. Kalau kemaluan belakang itu batasnya 1 buku jari, 1 buku jari. Jadi kita lagi buang air besar, kemudian pas cebok iseng kelingking masuk ini 1 buku jari, batal puasanya. Kalau iseng gitu, saya sih harapnya jangan pada iseng gitu. Itu batal nih, masuk 1 buku jari batal. Itu kenapa dulu orang tua kita bilang kalau lagi puasa berenang siang-siang batal gitu. Kenapa? Karena takutnya lagi berenang kita kentut. Pas lagi kentut kan pantat kebuka, air masuk tuh ngeblek kan gitu. Batal puasanya, bener itu. Gitu. Jadi karena lubang pantat itu lubang terbuka, itu rongga, nggak boleh. Jadi ini rongga terbuka, makanan bukan makanan masuk batal puasanya, gitu. Tapi kalau ada yang masuk tidak lewat rongga terbuka, seperti diinjeksi itu, kalau yang injeksi itu isinya obat nggak ada masalah, nggak batal puasanya. Tapi kalau yang diinjeksi itu seperti infus itu adalah pengganti makanan yang menambah energi, batal puasanya kalau dia batal. Dan biasanya orang kalau udah diinfus emang lagi sakit itu dia. Jadi kalau rongga terbuka ini makanan bukan makanan batal. Tapi kalau masuknya lewat pori-pori ini lewat pembuluh darah tuh disuntik infus, ini khusus makanan aja yang batalin gitu. Makanya obat nggak batal gitu. Orang mandi pakai sampo nggak batal gitu. Yang batal tuh kalau lagi nyampo kemakan sama dia sama itu batal tuh gitu. Jadi masuknya bukan lewat pala tapi masuknya lewat mulut itu gitu. Jadi itu imsak, menahan diri dari masuknya segala sesuatu ke dalam rongga, termasuk menahan diri daripada berhubungan badan kepada istri di siang hari Ramadan. Kalau bukan istri Ustaz, ya istri aja batal, apalagi bukan istri, lebih-lebih lagi begitu. Nggak ada orang sampai nanya begitu ke saya, Ustaz. Kalau dia berhubungan badan sama istri batal, tapi kalau berzina ya lebih batal lagi itu. Sama istri aja batal, apalagi bukan istri. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Jam 1 sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau ada kita, kalau tidak ada kita akhir. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Insyaallah kita ketemu di lain waktu, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita di hari yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.